Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak soleh dan soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Baiklah, kali ini kita masuk ke pembelajaran 3. Masih pada tematik tema A, subtema 3 tentang lingkungan dan manfaatnya. Seperti biasa, sebelum memulai belajar, kalian persiapkan terlebih dahulu alat tulisnya, kemudian modul, dan juga buku cetaknya. Pembelajaran 3, PPKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Untuk PPKN, menjelaskan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk IPS, menjelaskan manfaat letak geografis Indonesia di bidang sosial dan ekonomi. Untuk bahasa Indonesia, membuat karangan dengan mengembangkan ide pokok. Masuk ke pembelajaran pertama, yaitu PPKN. Menjelaskan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila dalam Pancasila itu diambil dari akar budaya bangsa Indonesia. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila itu antara lain ada nilai ketuhanan, kemudian kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan yang terakhir adalah nilai keadilan. Contoh-contoh penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam sila-sila pada Pancasila bisa dilihat pada slide berikutnya. Untuk sila pertama, contohnya hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan para penganut kepercayaan walaupun berbeda-beda. Jadi antara agama yang satu dengan agama yang lain itu harus memiliki sikap yang namanya sikap toleransi. Yang kedua, seperti contohnya menyayangi binatang, merawat tumbuh-tumbuhan, serta selalu menjaga kebersihan dan lainnya. Untuk sila kedua, contohnya mengakui persamaan derajat, hak, serta kewajiban antara sesama manusia. Kemudian saling mencintai dan menghormati sesama manusia. Jadi kalau kalian saling mencintai dengan Umi Abi yang ada di sekolah, saling menghormati, kemudian dengan teman, baik itu di rumah maupun di sekolah, itu merupakan contoh dari pengamalan sila kedua Pancasila. Untuk sila ketiga, contohnya menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan bangsa atau negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa. Untuk sila keempat, yang pertama, kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Kemudian, keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dilaksanakan bersifat kekeluargaan. Umi berikan contohnya seperti di tempat tinggal kalian atau di komplek perumahan kalian akan diadakan pemilihan ketua RT atau ketua RW. Tentunya itu semua dilakukan dengan musyawarah yang bersifat kekeluargaan dengan cara pengambilan suara terbanyak oleh masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggal dan atas persetujuan bersama. Untuk sila kelima, pertama, perlakuan yang adil di berbagai bidang kehidupan, terutama pada bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban seseorang serta menghormati hak milik orang lain.
Oke, ke pembelajaran kedua, ilmu pengetahuan sosial. Menjelaskan manfaat letak geografis Indonesia di bidang sosial dan ekonomi. Secara geografis, Indonesia itu terletak di antara dua benua, yaitu benua apa saja? Masih ingat? Benua Asia dan benua Australia. Kemudian Indonesia juga terletak di antara dua samudera ya nak. Masih ingat samudera apa saja? Ya, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Manfaat letak geografis Indonesia di bidang sosial. Yang pertama, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa lain. Yang kedua, melahirkan keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan daerah. Yang ketiga, menjadi kekhasan dan daya tarik tersendiri bagi pihak luar serta memperkaya kebudayaan nasional yang kita miliki. Nah, jika tadi manfaat letak geografis Indonesia di bidang sosial, ini Umi akan menjelaskan manfaat letak geografis Indonesia di bidang ekonomi. Manfaatnya antara lain yang pertama, sebagai jalur perdagangan internasional. Kemudian, sebagai penambah devisa negara. Yang ketiga, sebagai destinasi pariwisata utama. Yang keempat, perkembangan pariwisata yang pesat. Dan yang terakhir, sebagai pusat perekonomian di antara dua benua dan dua samudera. Karena kita Indonesia adalah merupakan letak negara yang strategis, yaitu terletak di antara dua benua dan juga dua samudera. Pembelajaran selanjutnya, bahasa Indonesia. Membuat karangan dengan mengembangkan ide pokok. Apa itu karangan, anak soleh dan soleha? Kita sudah membahasnya di pembelajaran sebelumnya. Masih ingat apa itu karangan? Ya, karangan adalah sebuah karya tulis yang mengungkapkan pikiran atau gagasan pengarang dalam satu kesatuan yang utuh. Nah, jika ingin membuat karangan, maka kita perlu memperhatikan langkah-langkah sebelum kita membuat karangan. Di sini ada langkah-langkah membuat karangan antara lain. Yang pertama, menentukan tema karangan. Yang kedua, mengumpulkan ide atau bahan karangan. Yang ketiga, menyusun kerangka karangan. Yang keempat, mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan yang sebenarnya. Dan yang terakhir adalah memberi nama karangan atau memberi judul pada karangan yang akan kita buat. Jenis-jenis karangan. Jenis-jenis karangan berdasarkan sifatnya ada dua, yaitu karangan fiksi dan karangan non-fiksi. Karangan fiksi adalah jenis karangan berdasarkan sifatnya yang ditulis berdasarkan sisi imajinatif pengarang. Sedangkan karangan non-fiksi merupakan jenis karangan yang termasuk berdasarkan sifatnya karena ditulis berdasarkan fakta atau kejadian yang benar-benar terjadi. Sekarang, jenis karangan berdasarkan bentuk dan tujuannya. Ada 5, yaitu karangan deskripsi, karangan narasi, karangan eksposisi, karangan argumentasi, dan yang terakhir karangan persuasi. Nah, selain jenis-jenis karangan, ada juga unsur-unsur karangan seperti gagasan, tuturan, tatanan, dan wahana.
Oke, demikianlah materi yang dapat Umi sampaikan hari ini. Semoga apa yang Umi sampaikan dapat bermanfaat untuk anak soleh dan soleha semua. Untuk penugasan, kalian kerjakan latihan soal yang ada pada modul halaman 62 ya nak. Dikerjakan di modul saja. Ya, selamat mengerjakan anak soleh dan soleha. Tetap semangat dalam menjalankan segala aktivitas hari ini dan semoga kita semua tentunya selalu dalam lindungan Allah. Amin. Baiklah, Umi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.